Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Gak mau terlalu banyak basa-basi, di video kali ini kami akan ceritain seluruh alur cerita film Kung Fu Panda The Dragon Knight dari season 1 sampai season 2. Jadi gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Kita kembali bertemu dengan si Panda Gembul menggemaskan sebagai kesatria naga terkeren sepanjang masa. Setelah menjadi pahlawan terkenal dan pelindung lembah giok dari berbagai bencana, Po memiliki tugas yang sangat ia sukai, yaitu tur makanan Cina sambil menemui semua penggemarnya. Nah, pertama Po akan mengunjungi restoran pangsit raksasa Pel Pel di desa Wan Kun. Di sana mereka memiliki sarung tangan Wugao yang sangat sakti. Po disambut dengan sangat meriah sebagai Master Naga. Sekarang status Po sudah setara dengan Oogway sebagai seorang Master. Ketenarannya membuat para fans Po sangat beringas, yang juga membuat pemilik toko pangsit takut jika tokonya hancur sebab kericuhan tersebut. Hingga ia pun membiarkan Po untuk masuk ke dalam lemari sambil menunggu pangsitnya datang. Melihat Po terkurung di dalam toko, 2 ekor musang datang menuju ke arah sarung tangan sakti. Mendengar teriakan minta tolong, Po sebagai Master Naga pun berusaha keluar untuk menolong. Tapi perbuatannya malah membuat kedua musang itu lepas dan mendapatkan sarung tangannya. Dengan tanpa sengaja, Po mengenakan sarung tangan, kemudian jatuh dengan menghancurkan seluruh desa. Memanfaatkan keadaan itu, para musang kembali mencuri sarung tangan sambil dikejar oleh hewan bertopeng. Po juga ikut mengejar dari belakang, menggoyang-goyang tali penyeberangan dan mementalkan mereka bertiga. Dengan saling merebut, mereka pun melakukan pertarungan di atas kereta gerobak. Saat Po kembali ke desa, ia mendapati desa itu sudah hancur. Para penduduk pun tidak lagi menghormatinya. Mereka menyalahkan Po atas apa yang sudah terjadi. Ditambah kini sarung tangan sakti itu hilang tercuri. Pei Pei mengusirnya agar segera pergi dari desa. Sampai-sampai anak yang sangat menyukai Po sekarang sangat membencinya. Kabar buruk yang terjadi di desa Wan Kun segera tersebar ke berbagai penjuru. Senyuman yang sebelumnya Po lihat tidak kembali tersirat di wajah para hewan. Mr. Pink mencoba menenangkan Po menggunakan semangkuk mie instan sambil memberitahunya kabar buruk bahwa gelar Master Naga milik Po dicabut oleh Kaisar, dan lebih buruknya semua action figure Po dikembalikan. Dari belakang, hewan bertopeng yang dikira Po adalah komplotan penjahat mendatanginya. Kesalahpahaman itu pun membuat Po langsung menyerangnya. Kenyataannya, hewan bertopeng itu adalah seekor beruang betina bernama Lutera, seorang kesatria yang diutus oleh Ratu Inggris untuk mencari Master Naga dan menghentikan kedua musang. Dari kedatangan Lutera, kedua musang itu kabur dari London, pergi jauh ke daratan Cina untuk mencuri sarung tangan sakti yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Po pun mengajukan dirinya untuk membantu Lutera. Karena jika mereka bisa kembali mendapatkan sarung tangan sakti, tentu Po bisa kembali mendapat gelarnya sebagai Master Naga. Ditambah, Po dengan tidak sengaja mencopot jempol pada bagian sarung tangan sakti. Ya mau gak mau deh, Lutera pun mengikuti kemauan Po. Kan ia juga gak begitu tahu wilayah Cina ketimbang Po itu sendiri. Namun saat pagi tiba, Po malah ditinggal sama Lutera. Hal itu pun tidak menghalangi Po untuk tetap pergi mencari Lutera dan para musang. Sementara itu, kedua musang sedang menikmati keberhasilannya setelah mendapatkan sarung tangan sakti.
Mereka sampai di sebuah hutan kumuh dan dihadang oleh para buaya. Ketua penjahat para buaya yang bernama Chuntao sangat tertarik dengan sarung tangan yang ada di tangan mereka. Tapi pas diserang, setelah jauh berjalan, akhirnya Po menemukan Lutera yang sedang bertanya arah. Di situ potongan jempol sarung tangan sakti mulai bercahaya dan menarik Po dengan sangat kuat. Nah, aslinya Lutera sangat males nih sama Po karena dia kesiangan. Tapi akhirnya Lutera pun bersedia mencari bersama Po. Dalam perjalanan mereka, Po memintanya diajarkan cara untuk menjadi kesatria ala-ala Inggris. Tapi untuk menjadi kesatria sepertinya, Po harus mengabdi selama puluhan tahun. Saat istirahat juga, Po menunjukkan resep pedas Mr. Pink kepada Lutera yang membuatnya sangat marah. Ketertarikan Po kepada benda-benda sakti tak terpungkiri setelah melihat pedang mengkilat milik Lutera. Ia juga menceritakan berbagai senjata-senjata hebat yang ia catat dalam catatan kesatria. Lalu Lutera juga menceritakan tentang kedua musang pencuri, yang mana mereka merupakan penyihir yang memanipulasi masyarakat Inggris selama ratusan tahun. Bahkan mereka sempat berusaha membunuh Ratu Inggris, namun berhasil tertangkap. Tapi naasnya saat penjagaan melemah, mereka berdua melarikan diri dari penjara untuk mencuri sarung tangan sakti agar bisa menembus pertahanan Inggris. Tidak ingin membuang banyak waktu, Lutera mengajak Po untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan sekarang mereka sudah tiba di Sungai Lava. Jalur itu juga yang dilewati para musang karena terlihat dari bekas tinjuan sarung tangan sakti. Nah, untuk melewati Sungai Lava, Po mengeluarkan kekuatan inner peace-nya. Dari sana, Po melemparkan tali ke Lutera dan ia akan menahannya untuk penyeberangan. Namun secara tiba-tiba, Chuntao bersama bawahannya datang menyapa Po. Ia menuntut balas dendam kepada Po yang pernah memenjarakan mereka. Begitupun dengan Lutera, ia harus bisa melewati tali sambil bertarung melawan para buaya. Keahlian kungfu Po berhasil menyelamatkan Lutera dari para buaya. Akan tetapi buaya itu tidak menyerah, mereka masih terus mengejar. Pedang milik Lutera pun tercuri oleh Chuntao karena perhatiannya yang teralihkan. Kemudian untuk mendapatkan kembali pedangnya, Po mengajak Lutera untuk bisa bekerja sama dengannya. Dan ide tersebut pun membuahkan hasil. Satu persatu buaya yang tersembunyi di lubang berhasil mereka pukul jatuh ke dalam lava. Meski mereka berhasil menangkap Chuntao, ia mengeluarkan semua pasukannya untuk menjatuhkan mereka berdua ke dalam lava. Namun lagi-lagi, Po berhasil membalikan keadaan dengan menyelamatkan Lutera dan melawan para buaya. Setelah berhasil membawa kembali pedang milik Lutera, jempol sarung tangan sakti kembali bersinar. Dan disanalah keberadaan para musang. Ternyata sarung tangan jempol sakti di jempol Po bangkit ketika sarung tangan sakti itu digunakan. Ternyata ledakan itu berasal dari batu perpustakaan yang ada di desa Paralandak. Dengan segera Lutera dan Po sampai dan menyelamatkan penduduk desa. Nah, Paralandak itu adalah biksu-biksu yang menjaga gulungan sejarah dataran Cina. Di sana juga tertera berbagai sejarah Po yang berhasil mengalahkan ancaman-ancamannya. Dan meskipun Kaisar mengambil gelarnya sebagai Master Naga, Po tetaplah Po, seorang legenda untuk mereka. Menurut pengakuan biksu, mereka sudah menangkap pelakunya nih. Lalu untuk memastikan hal tersebut, Lutera dan Po menaiki tongkat gala untuk menemui mereka. Tapi rupanya hewan yang mereka tangkap bukanlah kedua musang, melainkan biksu kecil lain bernama Zen. Kemudian karena dia satu-satunya landak yang melihat kedua musang itu, Lutera berencana membebaskannya dari penjara secara diam-diam dengan menyuruh Po. Dengan usaha keras, Po akhirnya berhasil masuk ke tempat pengurungan dan membujuk penjaga agar berhasil mengeluarkan Zen.
Tapi nih di bawah, Luthera melihat beberapa pengawal kerajaan datang untuk membawa Zen ke sel. Rencana pelarian Po tidak berjalan mulus. Justru ia terlihat seperti mengantarkan tahanan itu untuk para pengawal kerajaan. Dan hal tersebut membuat Luthera terpaksa turun tangan. Di saat ia sedang terdesak, Po datang untuk membantu, memukuli mereka sambil menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Setelah berhasil membawa Zen kabur, ia pun memberitahu kalau kedua musang itu mencari gulungan senjata Tianxiang. Sebuah gulungan yang memperlihatkan 4 senjata terhebat pada masanya. Dan salah satunya adalah sarung tangan sakti. Senjata-senjata itu terpencar ke berbagai daerah berbeda yang terletak sangat jauh. Di tengah perbincangan, ketua biksu bersama pengawal kerajaan hampir menemukan mereka. Oleh sebab itu, Zen pun melakukan pengalihan untuk membiarkan Luthera dan Po melarikan diri. Po menyadari salah satu senjata yang diterangkan Zen adalah sebuah cambuk api abadi. Tetapi ia tidak menemukan di mana letak cambuk itu. Sepulangnya para pengawal kerajaan ke istana, mereka segera melaporkan penyerangan terhadap mereka yang dilakukan oleh Po. Mendengar kabar buruk tersebut, Kaisar merasa Po telah menjadi ancaman untuk dataran Cina. Untuk itu, Kaisar berencana mengutus para komodo, si pasukan terlarang, menangkap dan memberi hukuman berat kepada Po. Sampai sekarang, Luthera tidak mempercayai dongeng tentang cambuk api yang menceritakan kekuatannya bisa membelah pulau sejak zaman dulu. Tapi karena tidak memiliki petunjuk lain, Luthera mengikuti kemauan Po untuk menemui hewan yang membuat dongeng dalam buku tersebut bernama Ligao. Namun sebelum masuk ke dalam desa, Po harus berhati-hati karena udah banyak nih poster tentang larangan dirinya menempel di sekitar desa. Nah, dari situ pun ia memiliki ide dengan menyamar menjadi Master Bambulus. Luthera dan Po mulai membaur di antara para penduduk dan menemukan tempat tinggal Linggau. Sementara itu, para pasukan terlarang terus mengikuti jejak mereka berdua dengan membawa kurungan besi. Saat mereka akan menemui Linggau, Po mendapat kabar buruk bahwa beliau ternyata telah meninggal 3 bulan lalu. Anak Ligao yang bernama Lau juga memperingatkan sambil mengusir mereka karena nggak mau tuh ada penggemar mendiang ayahnya berkerumun di sekitar rumah. Ia cuma pengen ketenangan saat ini. Untuk mendapatkan petunjuk mencari cambuk api tersebut, Luthera memutuskan menerobos masuk mencari petunjuk di dalam rumah bersama Po. Lalu di sanalah Po mendapatkan buku petunjuk itu. Mengetahui hal tersebut, Lau pun membunyikan gong peringatan bersama para pasukan terlarang yang juga sampai di desa mereka. Lau sangat menyayangi buku peninggalan ayahnya. Ia masih sedih karena saat Ligao membacakan buku itu, Ligao meninggal di hadapan Lau. Begitupun dengan Luthera, senjata yang terus ia bawa memiliki kenangan terakhir tentang kakaknya. Namun meski seperti itu, Luthera tetap menggunakan pedang tersebut untuk mengenang kakaknya dan berfungsi sebagai senjata agar ia bisa membela kaum yang lemah. Dan sejatinya, buku adalah jendela dunia yang harus dibaca. Oleh sebab itu pun, Lau akan membacanya bersama Luthera, bukan dengan Po. Buku itu menceritakan kalau cambuk api sakti sampai di kota yang telah hilang. Di sanalah cambuk itu disimpan, dijaga oleh kesatria dengan kisah pengalaman buruk yang dikabarkan kepada semua orang agar cambuk itu tidak digunakan oleh hewan yang berniat jahat. Nah, selain itu, buku tersebut juga menggambarkan peta menuju ke kota yang hilang dan lokasi itu berada di balik gunung, tempat Lau dan Ligao sering berkunjung menghabiskan waktu bersama. Kemudian, ia pun memutuskan untuk memberikan peta itu kepada Luthera dan Po, lalu membagikan kisah terakhir karya ayahnya untuk semua orang. Di saat Luthera dan Po akan melanjutkan perjalanan, di sanalah mereka berhadapan dengan pasukan terlarang. Perhatian mereka yang teralihkan membuat Luthera dan Po kalah dengan beberapa serangan. Po pun langsung ditangkap, dikurung untuk dibawa ke hadapan kaisar. Dan Luthera nampaknya sama sekali tidak akan membantu Po.
believe it. I just, how could she? Can't believe she left me. We've been working together like. Secara mendadak, para pasukan terlarang diserang oleh sesosok hewan misterius. Sementara itu, Lutera yang diikuti oleh seorang anak rubah bernama Rabi dari desa masih melanjutkan perjalanannya untuk mengejar para musang, yang mana mereka sekarang tiba di sebuah gurun pasir. Kelelahan dan kehausan mengikuti petunjuk dari gulungan yang mereka curi. Gurun yang juga dilihat oleh Lutera dan Rabi. Nah, Rabi mengenal kalau tempat itu adalah sebuah pasar rempah. Ia pun akan menunjukkan jalannya untuk Lutera. Po yang merasa takut dengan hewan yang telah menyelamatkannya menggoyangkan gerobak sampai meluncur ke jurang dan tanpa sengaja membebaskannya dari sangkar besi. Ia masih diikuti oleh salah satu pasukan terlarang bernama Wei Min yang juga berhasil kabur dari ikatan hewan misterius. Wei Min tahu jika saat ini Po sedang berusaha membersihkan namanya untuk mendapatkan kembali jabatannya sebagai Master Naga. Oleh karena itu, ia pun akan berusaha membantu Po agar bisa mendapatkan kembali juga kepercayaan Kaisar sebagai pasukan terlarang. Nah, berkat bantuannya pun Po sampai ke tempat tujuan pertama, yaitu Pasar Rempah, bersamaan dengan Lutera yang diantara Bia tiba lebih dulu di pasar itu. Dan hal yang membuat Po tertarik adalah makan, sampai-sampai mereka tidak menyadari kehadiran para musang berada di belakang mereka. Oh no, Bob is choking. Help! Ketika Po baru menyadari kehadiran para musang, di saat itu juga Wei Min menunjukkan sifat aslinya. Ia cuma memancing Po agar masuk ke dalam borgolannya. Kericuhan kedua musang disadari oleh Lutera. Bersamaan dengan Po yang masih terborgol di gerobak, mereka mengejar para musang. Ditambah Wei Min juga masih terus mengincar Po. Keadaan mereka bertiga mengubah semuanya. Ketika Po mengajar Wei Min, hal itu justru membuat salah satu musang tertangkap. Akan tetapi, masalah baru datang. Si hewan misterius rupanya mengincar keberadaan Lutera dan membuat para musang lolos lagi dari mereka. Rupanya sejak awal hewan misterius itu sengaja melepaskan Po untuk mengikutinya sampai Po bertemu dengan Lutera, membuat Lutera dan Po melarikan diri darinya lalu terjebak dalam badai pasir. Beruntungnya Rabi menyelamatkan nyawa mereka berdua nih. Ia juga membawa mereka menuju jalan keluar dan mengembalikan peta menuju kota yang hilang jatuh dari tangan Lutera. Untuk melanjutkan perjalanannya, Lutera memberikan tanggung jawab kepada Po untuk menentukan jalan. Secara tidak diketahui oleh Lutera, Rabi kembali ke pasar bertemu dengan kedua orang tuanya, berbarengan dengan hewan misterius yang memaksa Rabi untuk memberitahu kemana perginya Lutera dan Po. Karena orang tua Rabi ikut terancam, ia pun memberikan gambaran peta yang hampir mirip dengan milik Po. Yang mana saat ini mereka berdua terus melakukan perjalanan melewati padang pasir tanpa beristirahat sedikit pun. Ditambah sampai saat ini Lutera masih terus mengingat masa kecilnya bersama mendiang kakaknya yang sedari kecil telah melatih dirinya. Lutera dilatih untuk menjadi ksatria yang berjuang keras. Berbeda dengan Po, ia memiliki caranya sendiri dalam mengatasi kelemahan dirinya. Meski hal itu terlihat tidak masuk akal untuk orang lain. Di sisi yang berbeda, hewan misterius mengikuti arahan berkat bantuan Rabi. Dari belakang, ia juga diikuti oleh kedua musang karena mereka tahu Lutera dan Po akan menuntun mereka sampai ke kota yang hilang. Malam datang, Lutera dan Po beristirahat. Kenangan saat kakak Lutera melatihnya terbawa sampai ke dalam mimpi. Dan saat ini mereka telah tiba di kota yang telah hilang. Terlihat dari berbagai tanda di sekitar mereka sesuai dengan peta. Setelah jauh berjalan, hewan misterius sudah mulai dekat dengan Lutera dan Po. Ia juga menyadari ternyata tentang keberadaan kedua musang yang terus mengikuti dirinya. Dan karena sebenarnya tujuan mereka sama-sama mencari Lutera dan Po, para musang pun membuat kesepakatan bersama hewan misterius, yang mana mereka akan membantunya mendapatkan Lutera dan Po. Lalu para musang hanya menginginkan petanya. Ketika Lutera dan Po memastikan tempat oasis, ia berhadapan dengan raksasa batu.
Bencana yang mereka hadapi membuat Po menyadari kalau raksasa batu ini bukanlah penjaga kota yang hilang, melainkan ia adalah kota itu sendiri. Lutera pun mengingat pesan terakhir kakaknya. Jadi ia memaksa untuk masuk ke dalam mulut raksasa batu seperti apa yang Po lakukan. Urso Major. Tidak ada yang menyangka kalau kota itu ternyata berada di dalam perut raksasa. Dan tempat itu memang tidak dihuni oleh siapapun. Kemudian gak lama berselang, di sanalah Po melihat cambuk api sakti. Meski nggak ada jebakan apapun yang menyerang mereka setelah mendapatkan cambuk itu, tetapi mereka bertemu dengan seekor kera tua penunggu kota yang hilang. Pada episode sebelumnya, Po dan Lutera bertemu dengan kera bernama Rahmini, kera yang mengaku sebagai penjaga cambuk pusaka. Rahmini mengutarakan kalau nggak ada yang bisa membawa cambuk pusaka itu. Bahkan tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Po terlihat sangat cemas. Selagi berkeliling, Po dan Lutera terus mengutarakan niat mereka yang ingin menjaga cambuk pusaka tersebut. Tapi jawaban Rahmini masih tidak berubah. Hingga Lutera berjanji dengan segenap hati. Melihat ketulusan itu dan ragu dengan kondisinya sekarang, Rahmini mulai melunak dengan menunjukkan satu-satunya jalan keluar yang sudah tertimbun. Tapi dia juga masih belum bisa percaya soal cambuk pusaka. Mendengar hal itu, Po dan Lutera memiliki rencana. Mereka berdua akan membuka jalan keluar tersebut dan bisa saja Rahmini berubah pikiran dan memberikan cambuk itu ke mereka. The big blue sky. Tea made with tea. Di tengah jalan, mereka memiliki sedikit masalah. Po yang lagi overthinking sama ayahnya jadi ragu-ragu ketika mencoba melompati sebuah jurang dan berujung terjatuh ke jurang tersebut. Tidak sampai di situ aja masalahnya, mereka juga harus terkepung oleh para zombie. Get out of my way! Lutera yang geram dengan Po karena anxiety-nya yang berlebihan membuat dia menyemangati Po dan berjanji kalau dia akan membawa Po pulang. Tanpa pikir panjang, Po pun langsung join to the battle. Melihat kemampuan Po dan Lutera yang mengesankan dan mau melindungi dirinya, Rahmini luluh kemudian mau untuk memberikan cambuk itu ke mereka berdua. Mereka sudah tiba di pintu keluar. Rahmini dan Lutera juga sudah berhasil keluar, tapi sayang Po harus tertinggal karena ada seonggok zombie yang menahannya. Di tempat lain, hewan misterius yang bernama Colin tidak sengaja terjatuh yang membuat kakinya cedera. Melihat hal itu, Klaus dan Veruca langsung membantunya dengan sebuah ramuan sihir. Tak disangka, Colin yang akhirnya mengetahui kalau mereka adalah penyihir langsung menyerang mereka. Balik ke tempat Po, Lutera yang terus berusaha mengeluarkan Po ditertawakan oleh Rahmini. Ternyata terungkap fakta kalau dia bukanlah penjaga pecut pustaka, melainkan seorang penjarah. Dan parahnya lagi, pecut yang dia berikan ke Lutera adalah pecut yang palsu. Terus Rahmini juga berniat untuk menjual pecutnya ke Kaisar Cina. Po awalnya sudah putus asa, tapi ia berimajinasi tentang ayahnya yang memberi wejangan dengan bilang, Cah lanang, ojo nyerah. Sampean duwe kekuatan sing ora diduweni dening wong liya, yaiku jempol sampean. Po akhirnya tersadar kalau di jempolnya ada bagian dari senjata sakti. Dia pun berhasil meloloskan dirinya dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, dia kaget karena Lutera dan Rahmini saling menyerang. Lalu tanpa basa-basi, Rahmini langsung pergi layaknya Fani darat. Kemudian Lutera menjelaskan semuanya. Begitu juga Po soal jempolnya, yang dimana mereka bisa memanggil bagian lain dari sarung tangan sakti itu ketika menggunakan kekuatannya. Dan benar saja, Klaus dan Veruca yang sedang bertarung sengit terbawa oleh sarung tangan yang tidak terkendali. Saat ini kita diperlihatkan oleh masa lalu Veruca,
di mana dia dulunya adalah seorang penyihir yang mampu mengendalikan tumbuhan ketika bulan purnama bersinar. Di tempat lain, Po dan Lutera terus berlatih soal skenario mereka agar bisa merebut sarung tangan sakti dari Veruca. Namun karena ketidakpuasan Lutera membuat dia putus asa, apalagi dengan ambisi besarnya yang ingin sekali menangkap Klaus dan Veruca. Di perjalanan, Veruca dan Klaus bertemu dengan salah satu gadis desa yang sedang memanen jamur. Dia pun memaksa gadis itu untuk membawa mereka ke desanya, mengingat keadaan Klaus yang mengalami cedera pasca pertarungannya dengan Colin di episode sebelumnya. Tanpa disangka, mereka berdua begitu disambut di desa tersebut. Para penduduk juga mau untuk merawat Klaus. Singkat cerita, mereka yang begitu dilayani oleh para warga desa tidak sadar kalau mereka itu dijebak. Dan semua hal yang mereka minum adalah sebuah obat bius. Yap, para warga desa yang sedang mengadakan perayaan panen mengira kalau Klaus dan Veruca merupakan pemberian dewa hasil dari panen mereka. Klaus yang dibawa duluan oleh para warga membuat Veruca meratapi nasibnya yang sudah tidak bisa melakukan sihir. Dia juga jadi mengingat masa kelamnya ketika dia dijebloskan ke penjara. Bahkan jendela tahanannya juga ditutup agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dari sinar rembulan. Entah berapa lama ia ditahan, suatu masa tiba di mana Klaus datang untuk membebaskannya. Klaus juga bilang semua penyihir sudah dibantai dan hanya tersisa mereka berdua. Setelah itu, tanpa disangka Veruca mampu membangkitkan sihirnya kembali. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang desa tanpa ampun. Veruca yang ingin menutup serangan dengan sarung tangan sakti membuat kontak ke jempol Po dan menarik mereka berdua ke tempat Klaus Veruca berada. Mereka akhirnya bertemu dan langsung saling serang. Lutera juga mampu merebut sarung tangan saktinya. Veruca ingin mengeluarkan sihirnya, tapi ia telat karena matahari yang sudah terbit. Akan tetapi di sini Veruca sama sekali tidak takut, mengingat kalau kemampuan sihirnya sudah kembali pulih. Di sisi lain, Kaisar menangkap ayah Po untuk menginterogasinya soal keberadaan Po. Namun ayah Po nggak mau ngasih tahu dan membuat dirinya harus dijebloskan ke dalam penjara. Gak lama kemudian, Rachmini tiba di tempat Kaisar. Dia pun langsung memberitahu maksud tujuannya ke Kaisar Cina, yaitu menjual cambuk sakti dengan harga setengah dari harta kerajaan Cina. Tentu Kaisar menganggapnya remeh dong. Lalu tanpa basa-basi, Rachmini pun langsung menunjukkan cambuk sakti yang dia miliki. Keadaan di dalam sudah cukup kacau, tapi Kaisar ternyata menjebak Rachmini dan ingin merebut paksa cambuk darinya. Rachmini pun dengan terpaksa harus melakukan perlawanan. Kita balik ke Po. Lutera yang mengatakan kalau kemitraannya dengan Po sudah berakhir membuat Po sedih. Po pun mencari akal agar terus bisa bekerja sama dengan Lutera. Dengan cara, Po berencana ingin mengantar Lutera ke perbatasan lalu pergi mengambil cambuk dari Rachmini. Dan karena obrolan tersebutlah dua musang bersaudara jadi tahu keberadaan cambuk tersebut. Sesampainya di dermaga, Po langsung menyewa sebuah perahu. Namun karena kondisinya yang buron mengharuskan dia memilih perahu yang jelek. Juga ada bendera anti pemerintah di situ. Lutera mulai geram karena lambatnya laju perahu dibanding berjalan kaki. Ditambah ada festival bulan purnama yang diadakan, membuat dia ingin berjalan kaki saja. Dua musang pun menyetujui ide itu, mengingat kekuatan sihir Veruca yang tidak berguna saat di atas air. Namun Po bersikukuh dan membujuk Lutera untuk lebih enjoy, apalagi kan ini hari terakhirnya ia berada di Cina. Po mulai mengenalkan segala budaya dan ciri khas Cina ke Lutera, dengan si musang yang terlihat sedang menyusun rencana. Bener aja, dua musang memanggil penjaga dan mengaku kalau mereka telah diculik oleh Po. Po pun membuat pembelaan, tapi karena bendera anti pemerintah di perahunya juga aduan warga yang bilang kalau Po mencuri barang milik mereka, membuat ia harus dikejar oleh para penjaga. By the way, itu barangnya tiba-tiba ada gara-gara ulah si musang ya.
Beruntungnya, para penjaga yang sudah berhasil memojokkan Po teralihkan oleh bulan yang sudah muncul dengan indahnya. Hal itu pun langsung dimanfaatkan mereka untuk melarikan diri ke daratan. Dan bener aja, Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri dan merebut kembali sarung tangan sakti dari Po. Lalu dilanjutkan pergi ke tempat Kaisar berada. Po dan Lutera yang berhasil lolos juga langsung menyusul. Rachmini yang mencoba melarikan diri harus terkena jebakan istana. Cambuk sakti juga berhasil direbut oleh sang kaisar. Klaus dan Veruca yang melihat kalau ada Po juga Lutera di belakangnya membuat rencana dengan bersembunyi dulu sampai mereka mendapatkan momentum untuk merebut cambuk sakti. Singkat cerita, setibanya di istana, Po dan Lutera langsung tertangkap. Di sini Po mencoba untuk memberi penjelasan ke kaisar dengan panjang lebar. Tapi kaisar tidak berubah pikiran. Ditambah Colin tiba-tiba ada di istana dan mengenalkan diri kalau dia adalah kesatria dari Inggris yang diutus oleh sang ratu untuk menangkap Lutera, yang ternyata ia telah mencuri peralatan kesatria dari istana Inggris. Layaknya seperti reuni, Po bertemu dengan Wayman yang kini menjadi penjaga tahanan. Ada ayahnya Po juga dan Rachmini di penjara. Po yang terus mencoba keluar dari sana ditawarkan bantuan oleh Rachmini dengan catatan kalau mereka berhasil kabur, cambuknya harus dia yang membawa. Rencana Rachmini ternyata simpel. Dia cuma pura-pura pengen kencing lalu melumpuhkan Wayman. Di sana juga ada Zen si bocah rebahan ternyata. Klaus dan Veruca sudah berada di istana berbarengan dengan kedatangan Po. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Rachmini yang mendapati kaisar sedang melarikan diri langsung dimanfaatkan untuk merebut cambuk sakti dan pergi kabur dari istana. Tidak mau kalah, kaisar juga terus membuntutinya. Lutera mencoba menjelaskan tujuannya kalau dia berniat membalaskan dendamnya ke Klaus dan Veruca, penyihir terakhir dan orang yang begitu dicari oleh istana Inggris. Colin yang baru tersadar kalau orang yang ditemui sebelumnya adalah buronan Inggris sedikit menyesal. Namun karena misi utamanya adalah menangkap Lutera, dia masih bersikeras untuk membawanya. Tidak ada pilihan, Lutera pun harus dengan terpaksa melawan Colin. Lutera sempat terpojok, namun dengan keteguhan hatinya, dia mampu mengalahkan Colin dan mengikatnya. Sesampainya Lutera di istana, Lutera langsung disajikan dengan pertarungan sengit Po dan Veruca. Di episode terakhir dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara Rachmini dan Veruca bersaudara. Lutera yang sudah berhasil menemui Po langsung meminta maaf soal perbuatannya. Lutera juga menjelaskan semuanya kalau dirinya lah penyebab kematian kakaknya. Jadi ketika kakaknya dulu memiliki misi untuk menangkap Klaus dan Veruca, Lutera disuruh untuk tetap di rumah. Namun Lutera tidak mengindahkan hal itu. Dia masih mencoba untuk membuntuti sang kakak. Nah, ketika sang kakak sedang bertarung sengit, tiba-tiba dia muncul dan mengalihkan perhatiannya hingga membuat sang kakak terbunuh. Mendengar hal itu, Po pun langsung bersemangat lagi untuk mengejar Klaus dan Veruca. Po juga punya ide untuk mengejar ketertinggalannya dengan keahlian Zen. Ditambah dengan Wayman yang ngebergolin dirinya sendiri ke Po.
Ayah Po yang geram langsung berinisiatif untuk menyetir dengan pengalamannya yang pernah juara nasional kereta luncur. Mereka berhasil menyalip dan berencana mengambil cambuk dari Rachmini. Veruca yang didukung oleh sinar rembulan langsung beraksi dengan sihirnya. Klaus dan Veruca memberi tahu tujuannya, yang mana mereka ingin menggabungkan semua senjata sakti untuk menguasai dunia. Mereka pun akhirnya bertarung lagi dengan sengit, ya walaupun Po belum pandai. Ayah Po juga turun untuk membantu. Tapi sayang, Veruca mampu menahan serangan Po dengan sarung tangannya dan membuat cambuk itu berpindah tangan. Luthera terus berusaha, tapi Klaus dan Veruca terlalu kuat. Hingga akhirnya Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri. Tapi ternyata mereka nggak berhasil ngebawa cambuk saktinya. Karena ternyata Rachmini berhasil menukarnya dengan yang palsu saat Klaus sedang berjalan ke kapal. Lalu mereka pun membuat aliansi untuk mengejar Veruca dan Klaus. Dengan catatan lagi, ada harga mahal yang harus dibayar ke Rachmini. Kemudian Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 1 pun selesai. Pengejaran pertama Po menghentikan penyihir jahat Klaus dan Veruca mengumpulkan senjata legendaris untuk melindungi dunia bersama Luthera, Rachmini dan Mr. Pink mengarah ke negara India yang merupakan kampung halaman Rachmini sendiri. Dalam perjalanan, Luthera sempat mengingat dirinya yang berpura-pura menjadi ksatria. Ia merasa gagal karena tidak bisa mengikuti jejak abangnya. Akan tetapi, Po berhasil menyenangkan suasana, mengajak mereka bertiga menghemat tenaga dengan berguling menuruni perbukitan, seperti di kampung halamannya dulu. Rachmini juga kembali menjelaskan kalau kedatangan mereka ke India untuk mencari Leontin Tianxiang, agar menuntun mereka ke helm angin yang disimpan oleh salah seekor rekannya bernama Dia di kota. Sure we're in the right place. Anyone care for a ride around our beautiful city? You stay away from us. Selagi Luthera, Po dan Mr. Pink menikmati berbagai makanan India, Rachmini menyempatkan diri mencuri banyak barang dari para pedagang. Gelagatnya pun segera diketahui oleh salah seekor hewan lain. Beruntungnya Po berhasil membawa Rachmini pergi meninggalkannya. Setelah ratusan tahun tidak pulang, kini kota asal Rachmini telah berubah drastis. Rumah persembunyiannya pun sudah menjadi sebuah restoran ramah anak, dan semua senjata bersama barang berharga yang ia sembunyikan telah menghilang. Po mulai meragukan perkataan Rachmini. Ia juga melihat seekor sugar glider yang dianggap sebagai dia, kemudian berusaha membuktikan kebenarannya. Sementara Mr. Pink, ia sedang berusaha mengembalikan semangat Luthera menjadi seekor ksatria dengan membuatkannya semua makanan. Nah, Mr. Pink memberikan kita sebuah pelajaran nih teman-teman, bahwa terkadang hidup ini tidak berjalan seperti apa yang kita mau. Kalau udah kayak gitu, jangan mengikuti cara yang sudah tertulis, dan buatlah cara kalian sendiri. Dari motivasi tersebut, Luthera berhasil menemukan cara untuk mencari barang milik Rachmini yang sudah lama ia sembunyikan. Dia bercerita kalau kota telah berubah total sebab ada bangsawan yang datang dan membeli sebagian kota. Semenjak saat itu, dia berbohong kalau ia kehilangan senjata Tianxian. Namun, Luthera berhasil menemukannya dengan mudah. Blade! No rules, Po. Barulah dia berkata jujur kalau itu hanyalah kalung biasa yang ia ingin hadiahkan untuk Rachmini. Karena senjata Tianxiang asli telah ia berikan kepada Jayesh, seekor gajah yang tadi ditemui Rachmini dan Po di tengah kota.
Sementara Lutera, ia bertekad untuk membuat cara sendiri agar dapat menjadi seekor kesatria. Saat ini, Klaus dan Veruca berhasil dengan mudah menemukan helm angin yang membawa mereka ke wilayah utara. Dan di sana juga mereka baru menyadari kalau cambuk api itu ternyata palsu. Klaus dan Veruca terbang terlempar ke sebuah pulau terpencil. Veruca pun menyadari kalau kejadian tersebut disebabkan oleh helm angin yang entah sedang dipakai siapa. Binatang-binatang itu terbang memanfaatkan angin untuk mencuri semua barang Klaus dan Veruca. Tidak tinggal diam, mereka segera mengejar dan tanpa sengaja bertemu dengan Nigel, seekor penyihir lain. Di sisi lain, dia berencana akan membantu Po, Lutera, Rachmini, dan Mr. Pink untuk mencuri Liontin Tianxiang dari Jayesh. Ia tahu kalau Jayesh adalah seorang kolektor benda-benda antik dan bersejarah. Jayesh menyimpan dan mengunci semua koleksinya di salah satu ruangan baja. Beruntung, malam ini ada acara pesta pertunangan Jayesh, jadi mereka berempat akan membaur ke dalam pesta untuk melancarkan aksi pencurian. Rachmini membagi rencana. Lutera akan mengalihkan Jayesh menggunakan pesonanya selagi Rachmini mencuri kunci ruangan. Lalu Mr. Pink memiliki peran sebagai pengawas jika Jayesh masuk ke istana saat Rachmini mencuri Liontin Tianxiang. Sementara Po, dia akan menikmati semua makanan di pesta. Curang banget ya. Akan tetapi nih teman-teman, rencana mereka berantakan karena Lutera yang tidak bisa membaur, Rachmini yang terus memanfaatkan keadaan dengan mencuri, dan membuat Jayesh masuk ke dalam istana. Lutera segera mengalihkan Jayesh dengan menilai semua barang koleksinya, sedangkan Rachmini masih aja mencuri berbagai barang berharga. Nah, mengetahui gelagat mereka yang mulai tercium oleh para penjaga, Po pun berinisiatif untuk menjalankan rencananya seekor diri. Okay, do these ones next. This the meerkat. Of course, such excellence must be mine. Well, Big life change as well. is that true, Duchess Mellumuffin? Setelah sangat bersusah payah, Po berhasil mendapatkan kunci dan menghindari para penjaga sampai ke ruangan baja bersama Mr. Pink. Tetapi untuk mendapatkan senjata Tianxiang tidaklah mudah. Po mengeluarkan semua kemampuan Qi-nya guna menghindari benang-benang merah. Rachmini berhasil menghindari para penjaga dan menghampiri ruang baja. Tidak tinggal diam melihat anaknya kesulitan, Mr. Pink membantu Po menggunakan sepasang sumpit nih. Keberhasilan Po dibarengi dengan kedatangan tunangan Jayesh, dan betapa terkejutnya mereka mengetahui kenyataan bahwa Jayesh bertunangan dengan anak dia bernama Padma. Dan buruknya lagi, ini semua merupakan jebakan dia sendiri. I told you there would be an attempt tonight. Nah, tujuan dia menjebak mereka semua agar mendapatkan kepercayaan dari Jayesh sebagai calon mertua dan menjadikan penangkapan para pencuri sebagai hadiah pernikahannya untuk Jayesh. Mereka bertiga pun ditahan dalam ruangan baja. Sebagai seorang kesatria, Lutera berhasil menemukan jalan tersembunyi. Sementara Rachmini, ia terikat dengan Jayesh yang masih menginginkan tongkat miliknya. Jayesh juga memberitahu alasan kenapa ia menikahi Padma, yaitu hanya untuk mendapatkan restoran milik dia. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan semua bagian kota dan meratakannya untuk menjadikan kota sebagai lahan parkir beca. Let's go crash a wedding. Po, Lutera, dan Mr. Pink menyaksikan upacara pernikahan Jayesh. Di sanalah ia menaruh liontinnya. Tanpa ragu, Po dan Lutera akan beraksi untuk merebut liontin tersebut. Setelah bersusah payah, Rachmini akhirnya berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya dan mendatangi pertarungan selagi Mr. Pink berusaha mencuri liontin di tengah upacara pernikahan Jayesh.
Dia sangat menyayangi Rukmini. Tetapi yang disayangkan, ia meninggalkannya begitu saja tanpa kabar. Kemudian kembali menemuinya setelah 30 tahun dan hanya menginginkan Leontin. Atas dasar kekecewaan itu, meski dia sudah mengetahui rencana Jayesh yang akan mengambil alih seluruh kota, dia tetap tidak peduli dan menyelesaikan upacara pernikahan. The pendant! Secara tiba-tiba, pecahnya Leontin Tianxiang membuat Mr. Ping mulai kerasukan. Di sisi lain, Nigel segera membawa Klaus dan Veruca ke tempat tinggalnya bersama para penyihir lain di tengah hutan. Nigel menceritakan rencananya bersama para penyihir yang ingin menjadikan pulau tersebut sebagai Inggris baru dan menjadikan Veruca sebagai ratunya. Pada waktu dulu, para penyihir melihat Veruca tertangkap oleh prajurit Inggris dan mengiranya telah mati. Semenjak saat itu, para penyihir yang tersisa pergi mengarungi lautan, mencari tempat baru untuk hidup. Dan tanpa disengaja, mereka juga terhembus angin sampai ke pulau seperti yang Klaus dan Veruca alami sebelumnya. Kemudian di sanalah mereka menemukan helm angin. Kyle adalah penyihir yang terpilih menjaga helm angin. Tidak seperti Veruca yang ingin menguasai dunia, Kyle menjadi penjaga helm angin untuk menghidupi para penyihir lain di dalam hutan. Karena hanya senjata sakti itulah sumber energi mereka yang bisa menerbangkan makanan dan minuman dari kapal-kapal yang melewati pulau. Kyle begitu menguasai kekuatan dari helm angin. Ia mampu menerbangkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Meski begitu, perlawanannya tidak bertahan lama. Veruca berhasil menghentikan Kyle dan mendapatkan helm angin. Veruca berhasil mendapatkan 2 senjata, sarung tangan sakti dan helm angin. Ia juga sudah bisa menguasai kekuatan 2 senjata tersebut. Dan hal itu pun membuat pencarian kedua senjata terakhir mereka menjadi semakin mudah. Sementara Mr. Ping yang sedang dirasuki iblis menunggu Leontin Tianxiang, juga penjaga helm angin bernama Master Mastodon, sangat mengecam mereka agar tidak menggunakan kekuatan dari helm angin. Dan amarahnya juga semakin menjadi-jadi setelah melihat Rukmini memiliki cambuk api. Sambil terus menyerang, Mr. Ping mencoba melawan kesadarannya, melawan Master Mastodon. Bagaimanapun caranya, Po tidak ingin melukai sang ayah. Dan disanalah Jayesh muncul untuk menghentikan Mr. Ping merusak kota. Yang diinginkan oleh roh Master Mastodon hanyalah mendapatkan cambuk api dari tangan Rukmini. Dari situlah Rukmini memiliki rencana. Ia bersama Lutera dan Po akan memancing roh Master Mastodon, membuat ia mengejar mereka dan masuk ke dalam gorong-gorong kota. Tujuan roh Master Mastodon menjaga helm angin dan melindungi senjata sakti semata-mata hanya untuk menyembunyikannya dari orang-orang jahat yang akan menyalahgunakan semua kekuatan senjata tersebut. Po, you have to fight back. Don't hide from your fate! Meski bagaimanapun keadaannya, Po sama sekali tidak ingin menyakiti tubuh ayahnya. Lalu kemuliaan Po sebagai seorang anak itulah yang membangkitkan kekuatan Mr. Ping. Beliau berhasil mengendalikan roh Master Mastodon dan saling bertukar kesadaran di dalam tubuhnya. Po juga kemudian memberitahu roh Master Mastodon jika ada 2 ekor musang yang sudah mendapatkan helm angin. Sontak mendengar kabar buruk tersebut, roh Master Mastodon berubah pikiran dan akan membantu mereka menemukan Klaus dan Veruca. Tak lama dia pun datang memberi sebuah perahu untuk mereka. Ternyata usaha dia menikahkan Padma tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil kembali semua bagian kota yang sudah diambil oleh Jayesh.
Meski sudah tertinggal jauh, Colin dan Wyman berhasil menemukan jejak Lutera dan memergoki Wyman yang terus mengikutinya. Ia ingin membantu Colin untuk mendapatkan Lutera. A month at sea, surging east through troubled waters. Who was the one you defeated by slicing? Master Snail. Tidak membutuhkan waktu lama untuk berlayar, mereka berhasil sampai ke pulau pertama. Roh Master Mastodon pun masih mengira kalau helm angin yang ia sembunyikan masih ada di pulau utara. Look, a farm. Pulau pertama ini membawa mereka ke sebuah pertanian milik para suku Katak. Where's your monster, huh? Wait, what? Mereka mengira jika Po dan yang lain adalah para penjahat. Beruntung roh Master Mastodon berhasil menghentikan pertikaian tersebut dan membuat suku Katak mulai mempercayai mereka. Terus salah seekor Katak bernama Pel-Pel juga bercerita jika ada seekor monster yang selalu mencuri hasil panen. Padahal hanya dari panen tersebutlah suku Katak mendapatkan makan dan uang. Malam ini mereka akan menangkap monster itu dengan jebakan yang sudah dibuat dan diperhitungkan. Jadi Po dan kawan-kawan cukup melihat aksi tersebut. Melihat monster yang rupanya adalah seekor robot kalajengking, roh Master Mastodon disusul Po, Lutera dan Rachmini gak mau tinggal diam dan berniat membantu mereka. Close personal friend? Beruntung suku Katak berhasil menyelesaikan jebakan. Ia menjadikan Po dan kawan-kawan sebagai umpan untuk memancing robot itu. Pel-Pel baru menyadari kalau monster yang selama ini menyerang pertanian mereka bukanlah makhluk hidup, melainkan sebuah mesin dan dikendalikan makhluk lain. Kenyataan buruknya muncul nih beberapa robot lain yang menyerang mereka. Beruntung, kilatan petir berhasil menyerang dan membuat para robot kabur terkencing-kencing. Sekali lagi, suku Katak berhasil diselamatkan oleh sesosok pengendali roda badai yang merupakan salah satu senjata legendaris. Di sisi lain, Wyman bersama Colin berhasil menemukan tempat tinggal Po dan Mr. Pink. Dari sinilah mereka akan mencari jejak keberadaan Lutera. Wyman juga mengenal gambar seekor kambing dari dalam gulungan milik Mr. Pink. Dia bernama Farouzan, sang ratu bajak laut yang saat ini juga sedang mencari keberadaan Mr. Pink. Keesokan hari, Po bersama yang lain membantu suku Katak mengangkat robot kalajengking. Saat ini, Mr. Pink sudah bisa mengendalikan roh Master Mastodon di dalam tubuhnya. Lutera dan Po sangat penasaran dengan siapa sebenarnya wujud makhluk yang membawa roda badai semalam. Tetapi Pel-Pel dan suku Katak sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu kalau dia adalah sesosok pelindung. Selain suku Katak, juga banyak nih warga desa yang sudah ditolong olehnya. Akan tetapi ya gitu, tidak ada yang tahu wujud aslinya seperti apa. Because she arrived. She? Then he appeared. Sorry, he? We were told the Protector was a woman. The Protector's a fish, by the way. He's a howler monkey. Protector's a swordfish. So the Protector's maybe a man, maybe a woman. Dari semua cerita, Po memiliki ide untuk memancingnya keluar. Mereka memanfaatkan bangkai robot kalajengking, kemudian mendorongnya kembali ke atas bukit dan membuat seolah-olah mereka sedang dalam bahaya. Okay, scene starting. Roh Master Mastodon berusaha menangkapnya, tapi ia terlihat lemah di hadapan roda badai. Bahkan meski mereka menggabungkan kekuatan, kecepatan dan kelincahan roda badai bisa menandinginya dengan sangat mudah. Sesekali, Po berhasil membaca pergerakannya dan mendapatkan roda badai.
Tapi yang aneh, Po tidak bisa menggunakan kekuatan roda badai tersebut, membuat makhluk itu kembali mendapatkannya. Come on, we can't let them get away. Setelah bersusah payah mengejar, Lutera dan Po masih tidak berhasil menangkapnya. Hal tersebut membuat Lutera yang sudah semangat kembali menjadi murung sebab ia merasa selalu gagal. Sebagai seorang teman, Po pun berusaha menyemangati Lutera. Po berpesan untuk kita semua, kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Fine. Di sisi lain, Mr. Pink juga mulai berterus terang kepada Rachmini bahwa dulu ia pernah dinyatakan sebagai salah satu Yonko dan mengenal seekor ratu bajak laut bernama Faruzan. Saat melakukan peperangan dan sudah merasa lelah dengan hidupnya sebagai bajak laut, Mr. Pink memalsukan kematiannya, lalu mencari kota untuk membuka kedai mie hingga sekarang demi melupakan masa lalu. Bahkan nih, Po sendiri tidak pernah tahu masa lalunya Mr. Pink ini, guys. These days, they won't read anything without pictures in it. Po dan Lutera mengajak Mr. Pink dan Rachmini menonton pertandingan bola katak untuk melihat apakah di salah satu para penonton ada sang pengguna roda badai. Ooh, we found you, Protector. Kemudian Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 2 Part 1 pun selesai. Di sana, mereka kebingungan mengambil Storm Wheels dari si Zuma yang dijaga oleh banyak sekali pengawal. Hingga pada akhirnya mereka mendengar suara-suara meriah yang ternyata berasal dari turnamen bola pok-tapok. Jadi pok-tapok adalah permainan yang mengharuskan para pemain memasukkan bola ke dalam ring yang telah disiapkan. Terus hadiah tim yang berhasil memenangkan permainan itu sampai malam hari, maka akan dihadiahi dengan berbicara langsung dengan Zuma. Lalu di sana terdapat tim yang dinamai dengan bocah sedarah yang nampaknya sangat sering sekali memenangkan pertandingan itu. Nah, melihat turnamen tersebut akan berlangsung hingga malam hari, Po pun segera mendaftarkan timnya dengan harapan bisa memenangkan turnamen dan bisa bertemu langsung dengan Zuma untuk mengambil Storm Wheels. Wait, we started up again? Melihat timnya yang udah dibantai abis-abisan sama si bocah sedarah, Lutera akhirnya turun tangan untuk membantu Po memenangkan pertandingan. Namun sebelum itu, Lutera menyuruh Po untuk menjaga dirinya jika sewaktu di pertandingan sisi buruk Lutera atau si buas tiba-tiba muncul. Sedikit demi sedikit kehadiran Lutera membuat mereka menyusul kekalahan. Namun di balik itu, Lutera juga mulai memunculkan sisi buruknya di sana. Untungnya di tengah kebrutalan yang dibuat dari sisi buruk Lutera, seketika ia kembali tersadar dan menjadi normal. Rachmini di sana juga memasukkan bola ke dalam ring, sehingga pertandingan pun ditutup dengan kemenangan tim Po. Kemudian di sisi lain, terlihat Colin bersama Wayman yang masuk ke salah satu kedai untuk mencari keberadaan Faruzan. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya dibawa langsung oleh rombongan tak dikenal ke hadapan Faruzan. Di sana, Colin tanpa basa-basi meminta bantuan Faruzan untuk mencari Mr. Pink. Lalu Faruzan yang kebetulan juga mencari ayahnya Po itu akhirnya mengusulkan mereka untuk saling bekerja sama dalam misi penangkapan Mr. Pink. Sedangkan untuk Klaus bersama Veruca, mereka sedang berlayar menuju ke Pulau Tikal. Kembali ke Po dan kawan-kawan yang akhirnya dihadapkan langsung dengan Zuma. Get in here. My queen. Bukannya membicarakan perihal Storm Wheels, di sana mereka malah diajak berdansa sama si Ratu Zuma. No, it's ridiculous being meticulous. Join me and step for some total delicious. Untungnya kekonyolan itu pun akhirnya terhenti ketika Lutera mulai meminta Storm Wheels milik Zuma.
Di sana Zuma nggak mau memberikan barang tersebut. Ia bercerita kalau Storm Wheels juga penting untuk melindungi dan membawa kemakmuran pada desanya. Kemudian Zuma pun bercerita tentang asal-usul mengapa dirinya bisa menemukan Storm Wheels tersebut. Jadi dulu saat mereka sedang menggali saluran air, tanpa sengaja ia menemui 2 Storm Wheels yang tergeletak begitu saja. Terus seiring berjalannya waktu, Zuma pun akhirnya mulai menyadari kalau benda tersebut ternyata bisa menurunkan hujan sekaligus kesenangan pada desanya tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian datanglah ilmuwan yang iri akan hal itu dan langsung mencuri salah satu Storm Wheels milik Zuma. Nah, seorang ilmuwan tersebut diduga mengambil Storm Wheels untuk menciptakan proyek sainsnya di salah satu gunung berapi. Di sana mereka harus dibuat berhati-hati dengan para kalajengking yang menjaga kediaman ilmuwan tersebut. Sayangnya penyusupan mereka tak berjalan dengan baik karena Mr. Pink yang berubah tiba-tiba berteriak dan membuat kalajengking itu menyadari kehadiran mereka. Glide like the wind! Dengan kekacauan yang dilakukan sama Mr. Pink, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengikatnya di batang pohon dan melanjutkan penyusupan. Tiba-tiba di sana muncul Klaus bersama Veruca yang langsung menyerang mereka secara bertubi-tubi. Beruntung di saat mereka udah dibuat kewalahan sama si musang bersaudara ini, Mr. Pink dengan kekuatan Bapak Mastodon akhirnya mulai melepaskan diri dari ikatan dan langsung membantu Po bersama kawanannya. Di tengah penggempuran yang masih terjadi, seketika terdapat kalajengking juga yang membantu Po dan membawanya masuk ke dalam gunung api tersebut. Sesampainya mereka di laboratorium, ilmuwan bernama Akna itu seketika menyadari akan boneka kelinci yang dibawa oleh Lutera. Ia mengaku jika dirinya lah yang membuatkan boneka tersebut dan memberinya pada Abang Lutera sebagai kenang-kenangan darinya. Namun karena nggak ada lagi waktu untuk bercerita, akhirnya mereka pun langsung menaiki kalajengking dan kabur ke rumah Akna guna menghindari si musang bersaudara. Dari luar gunung berapi, Klaus bersama Veruca masih berusaha dengan keras untuk mencari rombongan Po di sana. Veruca juga sangat marah nih karena aksi mereka yang gagal mengambil senjata cambuk api dari tangan Rahmini. Sesampainya mereka di rumah Akna yang ternyata di rumah itu terdapat bocah sedarah, kemudian barulah Akna bercerita tentang kedekatannya dengan Abang Lutera saat dahulu kala. Jadi dulu Akna hidup dengan sangat makmur di desa tersebut. Hingga suatu hari pertanian mereka pun mulai mengering karena hujan yang tak pernah turun lagi. Ngelihat keadaan itu, mereka pun akhirnya menelusuri dan menemukan fakta kalau ternyata hujan tersebut telah dikendalikan oleh si Zuma dan hanya ia turunkan di desa Tikal. Kemudian seiring berjalannya waktu muncullah abangnya Lutera, yaitu Alfie yang dengan dermawan siap membantu Akna dan desanya untuk mengambil benda pengendali hujan dari tangan Zuma. Untungnya berkat kerjasama yang baik antara mereka berdua, akhirnya Akna berhasil mengambil salah satu Storm Wheels dari genggaman si Zuma. Sayangnya di saat mereka udah berhasil mendapati benda tersebut, Alfie malah dibuat kewalahan karena Storm Wheels yang sangat sulit untuk dihancurkan. Hingga pada akhirnya Alfie yang udah gak punya waktu lagi, ia pun memutuskan untuk membawa Storm Wheels ke Inggris bersama dengan boneka kelinci buatan si Akna. Namun asnya, Alfie telah terbunuh oleh musang bersaudara. Lalu Lutera pun kini berniat ingin membalaskan dendamnya dan menghancurkan senjata berbahaya tersebut. Kemudian mereka pun mulai menyusun rencana, yaitu dengan meminta bantuan rombongan katak dan membuat pasukan kalajengking lebih banyak lagi. What are you doing on these machines?
Di sisi lain, Klaus dan Veruca yang mengikuti jejak rombongan Po sampai ke desa Katak akhirnya membuat Po bersama kawanannya harus bersembunyi di dalam rumah. Di sana Po dan Lutera hanya bisa melihat pel-pel yang tidak berkhianat dan memilih untuk disiksa oleh dua musang jahat tersebut. Kemudian karena Veruca yang benar-benar udah nggak punya hati lagi, ia pun lantas membawa pel-pel ke atas kapal dan berniat akan menjatuhkannya dari atas langit. Beruntung di saat terakhir pel-pel akan dijatuhkan, tiba-tiba Zuma muncul dengan senjata kilatnya dan langsung melawan dua musang bersaudara. Awalnya Zuma harus dibuat kewalahan karena melawan Veruca yang memiliki dua senjata berbahaya sekaligus. Namun pada akhirnya Zuma berhasil menghentikan waktu. Ia juga langsung mengambil senjata yang ada pada diri Veruca. Beruntung di insiden tersebut, Po yang sudah ready di bawah juga berhasil menyelamatkan pel-pel yang jatuh dari ketinggian. Dan kini mereka pun dibuat tambah khawatir dengan keadaan Zuma yang memegang 3 senjata berbahaya sekaligus. Sedangkan Lutera, ia pergi menuju ke jatuhnya kapal musang dengan niatan ingin membalaskan dendamnya seorang diri di sana. Sementara itu, kita diperlihatkan Zuma yang sedang berlatih untuk mengendalikan senjata berbahaya. Kemudian Po bersama kawanan yang tersisa juga mulai memodifikasi kalajengking agar lebih kuat lagi. Namun di saat mereka semua sedang saling bekerja sama, Mr. Pink yang kembali kerasukan mulai berpidato jika dirinya juga akan membantu mereka semaksimal mungkin untuk mendapatkan kembali senjatanya itu dari tangan Zuma. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Lutera yang kini telah sampai di gunung berapi dan langsung diserang oleh Veruca. I said now. Sayangnya di saat Lutera sedang mengancam Veruca yang sedang sekarat, di saat itu juga Klaus yang membawa obat Veruca datang dan langsung menyelamatkannya. Akan tetapi, karena Veruca di sana terus mengingatkan kisah kematian abangnya, Lutera dengan emosi yang menggebu-gebu pun akhirnya langsung kembali mengambil pedang dan bertarung melawan dua musang sekaligus. Dengan mengancam adiknya menggunakan pedang, Veruca sebagai kakak malah langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Namun bukannya membunuh Klaus pada saat kesempatan itu, Lutera secara tiba-tiba justru melepaskan Klaus begitu saja dan memutuskan untuk kembali pulang menemui Po dan kawanannya di desa Katak. Di sisi lain, Mr. Pink yang sedang kerasukan terlihat sedang melatih kekuatan petirnya bersama dengan Po, yang dimana ia juga ternyata menginginkan kekuatan tersebut. Awalnya Master Mastodon mengabaikan permintaan dari si Po, hingga pada akhirnya Po yang tak terima pun lantas mengajaknya untuk bertarung di sana. Wow! You are wasting precious time. Zuma grows. Karena Master Mastodon yang terus-menerus meremehkannya, Po dengan emosi pun langsung membalaskan dengan tendangan kuat, hingga menyebabkan roh Master Mastodon keluar, sekaligus membuat Mr. Pink jadi tak sadarkan diri. Setelah itu, mereka pun kembali ke rombongannya dan melihat pasukan robot kalajengking yang kini telah siap untuk dibawa tempur. Di sana Lutera yang kini telah sampai juga langsung bercerita kalau dirinya itu telah selesai membalaskan dendamnya dan langsung melepaskan mereka berdua di sana. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok roh Master Mastodon yang kini ada di dalam diri Po. Po bertemu dengan Master Mastodon di dalam dirinya. Di sana Master Mastodon menjelaskan kalau dia akan menggunakan tubuh Po untuk melawan Zuma dan mengambil kembali senjata berbahayanya. Kemudian Po pun diberi semangkuk berisi air yang bisa melihat keadaan luar saat Master Mastodon sedang menggunakan tubuhnya. You know, the clash of weapons would destroy this city. Sayangnya Zuma yang terlalu jumawa justru lebih memilih untuk bertarung melawan Po bersama rombongannya di sana. Awalnya Mastodon bersama pasukan kalajengking dengan mudah berhasil para bawahan Zuma.
Hingga pada akhirnya Zuma yang ketar-ketir pun langsung menggunakan ketiga senjata berbahaya itu untuk bertarung melawan rombongan Master Mastodon. Pertarungan antara Mastodon melawan Zuma pun terjadi dengan sangat chaos. Namun para warga Tikal justru ketakutan dan menganggap kalau Zuma itu adalah monster mengerikan. Dengan ungkapan para warga yang membuat dirinya kesal, Zuma pun tiba-tiba langsung mengangkat piramida dan berniat akan menghancurkan desanya. Melihat hal tersebut, seketika Master Mastodon juga kembali masuk ke dalam diri Po. Di sana ia mengungkapkan kalau dirinya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu mengetahui Master Mastodon yang udah nyerah dengan keadaan semua ini, Po pun akhirnya kembali menggunakan tubuhnya. Ia ditemani dengan Lutera dan memutuskan untuk bertarung demi menghentikan aksi brutal Zuma di sana. It's too late. Seketika, Po pun langsung tak sadarkan diri dan kembali masuk ke dalam dirinya bersama Master Mastodon. Tak lama kemudian, black hole yang menyerap jiwa juga mulai muncul. Karena pada dasarnya senjata itu emang membutuhkan satu jiwa guys saat digunakan untuk bertarung. Oleh karena itu, Master Mastodon akhirnya rela mengorbankan diri agar Po bisa meneruskan perjalanannya dalam menyelamatkan dunia. Dari sisi luar, Lutera yang sangat marah karena Po dibuat tak sadarkan diri. Ia pun tanpa basa-basi langsung mengajar Zuma hingga membuat Storm Wheels terlepas dari genggamannya. Untungnya di saat Lutera telah terpojok dengan kekuatan Zuma yang sangat overpower, tiba-tiba perlahan demi perlahan, Po akhirnya berhasil melepas semua senjata berbahaya yang ada di diri Zuma. Untungnya dengan kekuatan tiga senjata yang sangat overpower, Po pun berhasil menghentikan piramida yang akan jatuh dan menghancurkan desa Tikal. Setelah semua kejadian itu, Po bersama rombongannya pun lantas pergi ke Inggris untuk menghancurkan senjata berbahaya itu. Dan kemudian scene memperlihatkan kembali sosok Coley Wayman bersama Forozan yang masih berlayar dan mencari keberadaan Mr. Pink. Di perjalanannya menuju Inggris, mereka diperlihatkan dengan pemandangan bulan yang menandakan kalau itu hari pertama tahun baru Imlek. Mereka semua akhirnya langsung mendapatkan santapan rohani atau kisah perjalanan Po melindungi rakyat Tiongkok dari kejahatan. Kisah pun diawali dengan Po yang datang ke desa kecil. Di sana para penduduk ternyata sangat kurang ramah dan super sibuk dengan urusannya masing-masing. Hingga tibalah Po di salah satu kedai pangsit untuk mengisi perutnya. Di sana ia diperingatkan untuk segera menghabiskan makanannya dan lekas pergi dari kedai. Sayangnya belum sempat Po menghabiskan pangsit, tiba-tiba di sana terdengar suara mengerikan yang membuat pemilik kedai langsung bersembunyi ketakutan. Po yang penasaran akan hal itu pun lantas keluar dan diperlihatkan dengan sosok naga yang membakar habis desa tersebut. Sampai akhirnya datanglah seekor beruang pemburu. Ia berusaha mati-matian melawan naga yang memiliki nama Nian tersebut. Po yang berniat baik membantu pemburu itu juga harus turut terkena serangan dari naga yang amat buas di sana. Beruntung matahari mulai terbit dan langsung membuat si naga kabur dan meninggalkan janji kalau dirinya akan kembali di keesokan harinya. Bukannya berterima kasih karena telah dibantu Po, pemburu tersebut justru memarahinya dan menganggap kalau Po hanya membuat naga itu berhasil lolos. Waduh, parah banget ya. Di keesokan hari barulah terlihat kekacauan yang cukup parah di desa itu akibat ulah dari naga yang nyemburin api seenaknya sendiri. Di sana salah satu pengembara pun akhirnya mulai bercerita tentang asal-usul naga tersebut mengapa datang ke desa kecilnya. Jadi roh monster Nian itu akan selalu datang di malam panjang setiap tahunnya dan akan meneror desa selama 14 malam secara beruntun. Kemudian Po pun kembali menemui pemburu beruang dan berniatan akan membantunya melawan naga Nian.
Tapi sayangnya pemburu itu dengan sombong menolak bantuan dari si Po. Dan tiba-tiba menyadari kalau mereka akan kalah dan takut menambah kekacauan lebih parah pada toko-toko yang ada di dekat sana, mereka pun akhirnya berencana untuk memancing Nian agar pergi ke alun-alun. Entah mengapa saat Po sudah terpojok sama si Nian, tanpa sengaja ia mengeluarkan beberapa petasan yang membuat Nian ketakutan dan langsung pergi meninggalkan desa tersebut. Di pagi hari warga pun kembali berdatangan ke desanya yang kini makin tambah hancur berantakan. Kemudian para warga pun mulai menyalahkan kehadiran para pemburu sekaligus menyuruhnya untuk pergi dari desa kecil mereka. Di perjalanan, beruang pemburu itu pun mulai bercerita mengenai kakaknya yang harus tewas karena melindungi dari Nian pada saat dahulu kala. Saat sudah bingung karena nggak ada teman lagi buat diajak ngobrol, Po tanpa sengaja kembali bertemu dengan beberapa warga desa yang sedang mengungsi di tengah hutan. Di sana Po pun mulai teringat sekaligus menyadari kalau kelemahan si Nian ini yaitu sangat takut dengan petasan dan warna merah mencolok. Menyadari akan hal tersebut, Po pun lantas kembali ke desa yang meminta para warga untuk saling bekerja sama nih untuk mempertahankan tempat tinggal dan mengalahkan monster Nian tersebut. Hingga akhirnya tibalah malam hari di mana mereka telah set up parah untuk mengalahkan monster Nian di sana. Awalnya rencana mereka berlangsung dengan sangat mulus nih teman-teman. Hingga pada akhirnya karena terdapat salah satu petasan yang tiba-tiba mati dan gak bisa dinyalakan. Untungnya di saat mereka semua kini telah terpojok sama monster Nian, Po bersama beruang seketika menjadi barongsai dan bertarung melawan monster Nian di sana. Awalnya mereka bisa menang telak nih ngelawan Nian, namun tiba-tiba Po terhempas keluar dari barongsai dan membuat dirinya harus terdiam ketakutan di hadapan monster jahat tersebut. Beruntungnya nih, petasan yang sebelumnya mati itu seketika bisa menyala kembali dan langsung meluncurkan roketnya ke sembarang arah. Nian seketika langsung ngibrit ketakutan meninggalkan desa tersebut dan para warga pun langsung bersorak ria dengan kemujuran rencana Po. Berakhirlah kisah perjalanan Po melindungi warga Tiongkok. Dan dari atas kapal mereka juga turut menerbangkan lampion untuk mengingatkan akan tahun baru Imlek serta berdoa semoga kemujuran selalu menyertai mereka. Dan kemudian film pun selesai.